Selama lebih dari 50 tahun, Grid Girls itu merupakan sesuatu yang gak bisa dipisahin dari F1. Mereka itu dianggap sebagai simbol dari glamor, kemewahan, dan tradisi dari F1 itu sendiri. Tapi di tahun 2018, mereka udah gak ada lagi. Tiba-tiba, tradisi puluhan tahun ini hilang secara permanen di F1. Di video ini gue akan coba bahas tentang Grid Girls dari era kejayaan sampai era berakhirnya di Formula One. Tradisi Grid Girls ini sebenarnya bermula di Jepang di tahun 1960. Pada saat itu orang yang pertama kali jadi Grid Girls namanya Orosawa Oga. Dia seorang penyanyi dan model dari Jepang. Awalnya peran mereka itu benar-benar sederhana. Mereka cuma disuruh bawain bunga atau bawain trofi atau pegangin payung ketika sebelum formation lap supaya pembalap nggak kepanasan. Masuk ke era 70 dan terus sampai era 2000, Grid Girls ini selain tugas yang sederhana tadi, mereka menjadi sarana marketing juga ya buat brand-brand besar, karena pada saat itu brand-brand yang mewah itu mulai masuk F1, brand rokok, brand-brand fashion mewah, kemudian transportasi udara ya, maskapai juga mereka jadi sponsor F1, dan Grid Girls ini juga dimanfaatkan sebagai sarana marketing untuk mereka. Jadi Grid Girls ini yang tadinya buat bawain bunga atau mungkin ada yang bilang cuma pajangan doang. Nah, semakin besar industrinya, Grid Girls ini juga menjadi representatif ya dari brand-brand besar yang masuk ke F1, baik itu sponsor ataupun media partner ataupun posisi lainnya. Banyak orang yang ngira kalau Grid Girls ini cuma dipajang doang terus disuruh senyum-senyum. Padahal sebenarnya mereka juga berperan dalam protokoler balapan. Mereka itu membantu para penonton dan kru TV untuk memudahkan mereka mengidentifikasi posisi mobil atau grid position sebelum balapan dengan papan-papan yang mereka bawa. Pada saat upacara di podium, mereka juga harus memastikan bahwa trofi itu bisa sampai ke tangan pembalap ya. Jadi mereka yang bawain dan jagain juga sebenarnya. Menjadi Grid Girl juga sebenarnya bukan pekerjaan yang mudah, karena mereka harus berdiri berjam-jam ya di cuaca panas seperti di Melbourne, atau mereka juga harus hujan-hujanan seperti di Sepang ya, dulu kan suka hujan juga di sana. Dan dengan keadaan tersebut, mereka tentu harus dituntut tetap dalam keadaan prima dan sempurna tentunya ya, walaupun di bawah cuaca yang ekstrim. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa tiba-tiba mereka ini dihilangkan atau dihapus di tahun 2018? Liberty Media, pemilik F1 saat itu, sampai sekarang juga, mereka buat statement kalau Grid Girls ini udah tidak selaras dengan norma sosial modern. Itu alasan utama kenapa mereka menghilangkan Grid Girls. Keputusan ini tentunya dipicu karena ada gerakan global pada saat itu yang menentang Grid Girls, karena dianggap sebagai objektifikasi terhadap wanita. Belum lagi isu kesetaraan gender dan ada paham feminisme juga, mungkin ya bisa menambah juga kepelikan ya di regulasi ini. Jadi menurut Liberty Media, F1 ingin menjadi olahraga yang lebih inklusif dan lebih ramah atau lebih family friendly lah dibanding dulu kan kesannya kan eksklusif, glamor dan super mewah. Nah sekarang F1 di bawah Liberty Media ingin merubah citranya atau brandingannya supaya lebih inklusif. Yang namanya perubahan pasti ada aja yang setuju dan nggak setuju, baik di kalangan fans, di kalangan pembalap, atau di kalangan Grid Girls-nya itu sendiri. Dari sisi Grid Girls-nya sendiri, mereka tentu sangat kecewa karena mereka kehilangan mata pencaharian, dan salah satu mantan Grid Girls juga berpendapat bahwa ini tuh kan pekerjaan profesional dan kami benar-benar suka untuk melakukan pekerjaan ini. Jadi yang menganggap objektifikasi wanita itu ya menurut mereka ya nggak relevan, karena
mereka di sana itu kerja secara profesional, itu menurut Grid Girls-nya. Sang juara dunia 4 kali Sebastian Vettel bahkan terang-terangan mengemukakan bahwa dia lebih setuju kalau Grid Girls itu tetap ada, karena itu udah ya tradisi F1 dari lama lah menurut dia. Tapi menurut pembalap lain, salah satunya Romain Grosjean, dia menganggap bahwa regulasi ini tuh melarang Grid Girls itu udah keputusan yang tepat, karena menurut dia tidak seharusnya wanita itu diobjektifikasi di balapan F1. Sebagai gantinya, F1 memperkenalkan Grid Kids. Jadi mereka ini yang menggantikan model-model Grid Girls yang ada di grid. Jadi mereka ini pembalap-pembalap muda ya yang balap di go-kart. Setelah beberapa tahun Grid Girls dihilangkan di F1, timbul pertanyaan lain. Apakah F1 masih tetap menarik walaupun nggak ada Grid Girls? Jawabannya tentu tetap menarik, karena secara angka jumlah penontonnya makin meledak. Apalagi semenjak dipegang Liberty Media, banyak seri Amerika yang penontonnya juga makin banyak walaupun Grid Girls tetap dihilangkan. Menurut gue, keputusan F1 menghilangkan Grid Girls ini semata-mata untuk rebranding ya, karena mereka ingin ubah yang tadinya F1 itu sangat eksklusif, glamor dan mewah, ingin diubah menjadi lebih inklusif, lebih modern, lebih family friendly, dan berhati-hati dengan isu sosial yang ada. Tapi satu yang pasti, Grid Girls tentunya akan terus ada dan melekat di sejarah F1. Jadi menurut kalian gimana? F1 lebih baik ada Grid Girls atau gak ada Grid Girls? Atau mungkin dibalikin lagi tapi dengan konsep yang lebih baru dan lebih aman mungkin ya? Karena pas gue bikin video ini, gue lihat-lihat footage dan image-image-nya ternyata sangat eksplisit sekali ya, apalagi yang di era 70-80 itu kan banyak sponsor-sponsor rokok dan alat-alat yang kayak begitu, tentu sangat eksplisit. Jadi gue sangat berhati-hati ya untuk menampilkan footage dan image supaya videonya nggak jadi eksplisit. Ya itu aja pembahasan gue mengenai F1 Grid Girl. Jadi menurut kalian gimana? Oke atau enggak? Silahkan tulis di komen. Jadi ya semoga bisa menghibur dan bermanfaat. So see you in the next video guys. Bye bye.